Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kesempatan hari ini gitu ya. Oh, mana? Oh, saya belum muncul. Oke. Oke, bentar. Tak ngatur pencahayaan dulu. Oke. Oke, untuk kesempatan hari ini yang akan kita bahas ialah terkait dengan bagaimana kita mempresentasikan diri kita atau memperlihatkan diri kita ke orang lain. Terutama ya nggak hanya orang lain sih, bagaimana kita memaknai diri kita sendiri gitu ya, itu makna tentang self. Tuh. Oke. Nah, apa yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah terkait dengan self presentation, bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain gitu ya. Ini sesuai dengan bahasan minggu kemarin ya, itu bagaimana uh, mempersep Pak, gimana kalau kita mempersepsikan orang lain lebih baik daripada yang kita kira gitu, atau yang sesungguhnya. Iya, itu usaha dia kan sebenarnya gitu loh. Apakah itu hal yang salah? Enggak juga. Karena ya itu kan dia berusaha untuk mempresentasikan diri dia lebih baik dari seharusnya, ya. Pak, eh, ada kaitannya nggak sama yang PDKT itu lebih lebih menarik pas PDKT daripada pas pacaran? Ya ini juga gitu ya, self presentation. Terus, aduh, yang kedua adalah terkait dengan aku bacanya gimana ya? Oh, ke bawah kayak ya. Eh, oh ini self knowledge. Kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Ya, self knowledge gitu ya, memahami diri sendiri, self esteem, sikap terhadap diri kita sendiri. Jadi self knowledge memahami kalau self esteem itu sikap kita terhadap diri kita sendiri. UMA gitu ya, apakah identitas yang saya gunakan adalah identitas sosial atau identitas personal gitu ya. Kapan saya menggunakan saya sebagai Angga dan kapan saya menggunakan ini konteksnya sebagai saya orang Jawa, saya orang Islam gitu ya. Terus kemudian social comparison, bagaimana kita mengevaluasi diri kita, bagaimana kita membandingkan dengan orang lain gitu ya. Terus yang terakhir self sebagai target prejudice gitu ya. Bisa nggak sih kita memprejudice terkait dengan self seseorang? Itu akan kita jawab. Oke, yang pertama self presentation. Mungkin tadi ajakannya urutannya agak acak ya teman-teman. Mungkin bisa diperhatikan lagi nanti sesuai dengan video ini, ya. Bagaimana kita dilihat oleh orang lain? Bagaimana kita ingin, ya ini harusnya ada ingin dilihat oleh orang lain. Ya, let me introduce myself, I'm awesome gitu ya. Ada yang seperti ini. Terus ada juga yang perkenalkan nama saya Angga gitu ya, yang ya lebih oke lah, maksudnya lebih kalem, lebih apa adanya, low profile gitu katanya ya. Tapi ada juga orang yang ya belak-belakan gitu ya. Hello, I'm awesome. Nah, self presentation bagaimana pertanyaannya adalah kalau kita ngomongin masalah self presentation, apakah kita mengenal diri kita dengan baik gitu ya? Kadang iya, kadang enggak. Nah, memang uh, dalam beberapa kesempatan, oke, ada beberapa hal yang orang lain nggak tahu, tapi kita tahu. Ada beberapa kesempatan yang lain kita nggak sadar, tapi orang lain aware dengan hal itu, gitu ya. Atau bahkan bisa jadi ada beberapa orang yang aware dalam hal-hal kecil tertentu, gitu ya. Tapi orang yang lainnya atau orang sekitar kita, circle kita nggak paham, gitu ya. Ada juga seperti itu. Makanya kalau kita ngomongin masalah mengenali diri kita, apakah kita benar-benar mengenali diri kita? Kadang iya, kadang enggak. Nah, terus utama karena kita hidup di dalam struktur sosial gitu ya, kita hidup bermasyarakat dan sebagainya, maka kita harus apa ya, mempunyai identitas yang menjadi ciri khas gitu ya. Ya kalau secara fisik jelas lah gitu ya, tapi biasanya ada hal yang melekat di diri kita. Oh, misalkan si siapa Angga orangnya kayak gini, si Bu ini orangnya kayak gini, si Pak ini orangnya kayak gini gitu ya. Nah, itu adalah apa ya, identitas sosial yang melekat pada individu. Ya, termasuk juga karakteristiknya gitu ya. Self promotion berusaha menampilkan diri kita dengan atribut positif gitu ya. Jadi apa lekat dengan hal-hal positif gitu ya. Bagaimana kita menampilkan diri kita? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah self verification. Jadi ya proses menggiring opini orang lain agar setuju dengan cara memandang kita. Jadi kita punya tujuan, oke, saya ingin dipandang cerdas, saya ingin dipandang pinter. Apa yang saya lakukan? Ya misalkan nih gitu ya, sering diskusi sama teman, tanya sama dosen dan sebagainya. Itu adalah cara untuk self verification. Jadi
menggiring opini orang lain, menggiring pendapat orang lain, ataupun pas diskusi kalian lebih aktif gitu ya, itu adalah cara self verification untuk membuat orang lain percaya gitu ya, sesuai dengan pandangan kita gitu. Yang kedua adalah ingratiation, yaitu menyamakan diri kita dengan kelompok yang lebih baik. Jadi kita apa ya, oke lah, katakanlah gini, apa ya, aku lebih enak gini, misal nih gitu ya, psikologi itu sulit ya, nilainya kamu hebat loh bisa masuk psikologi gitu katakanlah. Loh kok bisa? Ya kan psikologi masuknya sulit. Ya padahal ya sulit sih memang masuknya, tapi pas kuliahnya ya mungkin ada beberapa dosen yang enak, ada yang enggak, ada yang tegas gitu ya, bukan kejam, tegas gitu ya. Ada yang ya enak lah kasih nilainya gitu ya. Macam-macam banget. Nah, kalau kita mengidentifikasikan diri kita sebagai orang psikologi yang masuknya sulit dan sebagainya, ya akhirnya kita punya self presentation yang lebih baik. Kita menganggap diri kita lebih baik daripada seharusnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah self deprecating. Nah, kalau ini biasanya merendah untuk meroket gitu ya. Merendahkan diri. Biasanya ini kalau cewek ini yang ini banget nih, siapa yang cantik, kamu cantik gitu ya. Kamu lebih cantik kok, pret gitu ya. Padahal ya ingin ya aku tuh cantik. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah terkait dengan self knowledge gitu ya. Bagaimana kita memahami diri kita sendiri. Tadi di awal sudah ada pengantar itu ya tentang self knowledge. Nah, memang tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada beberapa standpoint, ada beberapa sudut bagaimana kita memahami diri kita sendiri. Bisa jadi dari ya kita tahu, orang lain tahu, kita tahu, orang lain tidak tahu. Itu kan sudut pandang internal nih, introspeksi gitu ya. Kalau misalkan kita nggak tahu, orang lain tahu, atau kita nggak tahu, circle kita nggak tahu, tapi ada orang lain yang aware, itu kan other standpoint, sudut pandang orang lain gitu ya. Ya, ini cara yang paling gampang adalah ya merenung gitu ya. Biasanya kan ada tuh yang mendorong kita untuk introspeksi diri. Apa ya? Apa sih yang sudah kamu lakukan hari ini? Apa kebaikan yang sudah kamu lakukan sebelum tidur biasanya gitu ya. Untuk gratitude ya, untuk meningkatkan kebersyukuran. Ini penelitiannya Bu Endang nih. Kebersyukuran gitu ya. Itu juga akhirnya membuat kita, oh ya saya berarti adalah orang yang seperti ini. Bagi cara kita untuk berintrospeksi itu akhirnya membuat kita lebih memahami, oh siapa diri kita, saya orang seperti apa sih gitu ya. Ini poin kedua tadi sudah ini ya. Emang ada beberapa hal, ada beberapa kesempatan ya kita nggak sadar atas apa yang kita lakukan. Jadi ini memang lebih ke arah ya ada kemungkinan bahwa kita berbuat satu kesalahan yang akhirnya ya kita bisa evaluasi bahwa ini salah gitu ya. Kita juga sulit melihat diri kita beberapa tahun lagi. Jadi kita membayangkan nantinya bakal seperti apa itu juga sulit, teman-teman. Ya, biasanya kalau ini lebih ke arah sekarang dan sebelumnya gitu ya, dan yang lampau gitu. Dan ya, terakhir overthinking gitu ya. Overthinking, salah ini. Overthinking gitu ya, jelas. Ya Allah, aku ini ngapain? Aduh, kayak gini. Aduh, teman-teman udah gini, aku masih gini aja, aduh, gitu ya. Overthinking memang salah satu istilah yang sering kita pakai sekarang kan, overthinking. Ya ini introspeksi. Terus kemudian other standpoint, ya kita sebagai observer atas diri kita sendiri. Jadi ini sebenarnya, melihat diri kita ini bukan ini bukan dari sudut pandang orang lain, tapi kita sebagai orang ketiga, ya. Kita seakan-akan kita melihat diri kita di masa lalu. Oh, dulu saya itu pernah jatuh di sini. Kayak kita seakan-akan kalau di anim-anim atau di film-film gitu ya yang dia keluar dari tubuhnya atau di dalam mimpi. Kalau teman-teman pernah lihat Avatar gitu ya, dia melihat masa lalunya, bukan masa lalu dengan identitas orang lain ya. Misal dia melihat dulu waktu pertama kali dibekukan katakanlah, atau dia membekukan diri. Ya itulah pokoknya. Jadi seakan-akan kita melihat diri kita di masa lalu gitu ya. Kita sebagai sudut pandang orang ketiga, bukan orang pertama. First person kan kalau kita ngelihat langsung nih, kita nggak bisa ngelihat kalau aku bisa ngelihat pipiku sih, nggak bisa ngelihat telinga sendiri gitu ya.
Tapi kalau ada standpoint, ya kita bisa melihat diri kita secara utuh. Terus kemudian melihat diri kita di masa lalu, gitu ya. Bedanya apa dengan yang introspeksi ini? Kalau ini kan ya apa ya, proses lebih ke arah prosesnya kita mengumpulkan memori dan sebagainya. Tapi kalau ini seakan-akan kita melihat secara langsung apa yang kita lakukan di masa lalu. Gitu ya. Semoga nggak bingung ya, sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang pertama gitu ya. Nah, who am I? Gitu ya. Kapan saya akan menggunakan identitas personal atau identitas sosial? Gitu ya. Oke, kalau saya meminta teman-teman untuk jelasin siapakah kamu, apakah kamu akan menjawab kamu orang Islam, kamu orang Kristen, kamu orang Katolik, kamu orang Buddha, Hindu, Konghucu, apa kamu orang Jawa, Sunda, Batak misalkan, terus kemudian apakah kamu orang aku kalau di Manado nggak terlalu apal sukunya ya, orang Bugis, orang Minang misalkan, atau orang Dayak, atau orang mana, atau kamu bahkan bingung saya ini orang apa gitu ya, karena bapak ibu beda suku gitu ya. Ataupun jangan-jangan saya orang Jombang, saya orang Depok, saya orang Jakarta, saya orang mana lagi, Banyuwangi, saya orang Kalsel, saya orang Makassar, saya orang Bone, saya orang Papua, saya orang Jayapura, saya orang mana gitu ya. Nah, saya perempuan, laki-laki, saya berkulit terang, berkulit gelap, berkulit sawo busuk gitu. Iya, sorry. Karena saya tua, muda gitu ya, itu adalah identitas yang diterapkan sama kamu, gitu ya. Kamu tidak dalam beberapa konteks kamu tidak bisa memilih, kamu tidak bisa dari perempuan, kamu tidak bisa memilih untuk jadi laki-laki pada normalnya, gitu ya. Ataupun kamu tidak bisa memaksakan diri kamu untuk terlahir di suku ningrat, kelompok ningrat gitu ya, nggak bisa juga, kamu nggak bisa milih gitu ya. Kamu juga nggak bisa milih untuk kamu terlahir di suku lain gitu ya, karena uang painai di Bugis terlalu tinggi gitu ya, nggak bisa juga gitu ya. Maka ya kita ngomongin masalah identitas sosial macam-macam gitu ya. Atau jangan-jangan kalau saya ngomong saya Angga gitu ya ini penampilan saya gitu ya, ini beberapa tahun yang lalu, kayak ini 6-7 tahun yang lalu deh sepertinya gitu ya. 7 tahun, ini saya bikin 2021, ya ini 7 tahun, harusnya sih 7 tahun yang lalu gitu ya. Ya makan mie instan di pinggir Ranukumbolo gitu ya, ya seperti ini saya gitu ya. Terus kemudian manakah yang Islam gitu ya? Kalau kamu melihat semuanya pakai baju putih, pakai hiasan di kepala putih gitu ya, sama. Tapi kenapa ini ada Wiro Sableng di sini, gitu ya? Nah, manakah yang Islam? Nah, memang dalam beberapa konteks teman-teman, di sini ada beberapa perbedaan dan kamu langsung aware bahwa dia berbeda dari yang lain, gitu ya. Kalau teman-teman ingat proses sensasi dan sensasi, atensi dan persepsi gitu ya. Kalau kita ngelihat semuanya sama gitu ya. Terus kamu ada melihat satu yang mencolok. Ini kan proses atensi kita fokus ke satu hal gitu ya. Kemudian mempersepsikan apakah dia Islam? Kalau kita melihat ciri-ciri sekitarnya, iya, ini sepakaiannya sama, pasti dia Islam gitu ya. Karena ini pakai peci, semuanya pakai penutup hiasan di kepala gitu ya. Tapi kenapa ini berbeda gitu ya? Yang ini tertutup, ini terbuka. Terus kemudian kamu paham bahwa ya film kalian kayaknya udah nggak ada deh film Wiro Sableng zaman kalian deh. Coba kalau belum teman-teman silat. Ini adalah film apa ya? Jatuhnya film kolosal ya. Aku ngomong film yang diproduksi dengan sangat besar gitu ya. Ini film silat gitu ya pada zamannya. Dan itu bukan pada zaman persebaran Islam gitu ya, tapi lebih ke arah pada zaman kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa. Nah, kalau seperti ini kamu akan kalau yang punya memori terhadap Wiro Sableng pastinya akan menganggap bahwa
dia bukan Islam gitu ya, karena ciri-cirinya sangat berbeda dengan yang lain, dan kalian punya persepsi, punya memori, mempengaruhi persepsi kalian bahwa oke, dia bukan bagian dari yang lain gitu ya. Padahal ciri-cirinya fisik mirip, piye sih? Ciri-ciri fisiknya mirip, kebalik gitu ya. Mirip, putih, pakai penutup kepala, aduh, hampir habis. Ntar, aku harus berpindah nih berarti. Ntar. Selanjutnya adalah, ataukah ini gitu ya? Ini, ntar. Ini beberapa tahun lalu ada ya teman-teman di ISIS atau Islamic State gitu ya, of Iraq and Suriah. Nah, apakah mereka Islam gitu ya? Ini adalah sudut pandang yang digunakan oleh apa ya? Kita ngomongnya orang-orang Barat memandang Islam ya sepenuhnya terkait dengan kekerasan, agama yang mengajarkan untuk berperang dan sebagainya gitu ya. Ya mau nggak mau hal itu pasti akan melekat di kita, dan ada beberapa orang yang menganggap makna itu apa ya, mengartikan makna berperang itu secara harfiah, secara clear, jelas gitu ya, harus mengangkat senjata, berperang, membunuh yang lain dan sebagainya gitu ya. Ataukah ini ya pengajian? Kalau diibaratkan, oh nggak boleh tuh laki-laki bercampur dengan perempuan dan sebagainya. Kalau kita ngomongin masalah pengajian, bodoh amat, ya. Semua orang bisa melebur jadi satu, ya. Nah, manakah Islam Indonesia? Kalau saya agak lupa ya, ucapan siapa ya? Pak ini apa? Mungkin Gus Dur kali ya. Jadilah orang Islam yang tidak meninggalkan Indonesia, apa ya Pak? Jangan sampai kamu menjadi orang Islam yang meninggalkan identitasmu sebagai orang Indonesia, gitu loh. Jadi ya inilah Islam di Indonesia. Apakah ini salah? Apakah ini bid'ah? Ya bukan bodoh amat ya, lebih ke arah wallahu alam bisawab, atau ya hanya Allah yang bisa memberikan jawaban nantinya gitu ya. Tapi selama ini kita kalau pengajian ya modelnya seperti ini rata-rata gitu ya. Ataupun mungkin ya ada sih yang kontemporer, yang ustadz-ustadz gitu ya, yang di lingkungan-lingkungan yang lebih ke arah kanan gitu ya, lebih ke arah sedikit ke arah konservatif, menerapkan betul pemisahan atau hijab apa ya? Ya harusnya iya benar. Itu penutup pemisah seingatku. Itu untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Ada. Nah, tapi memang bahasanya lebih apa ya, kalau misalkan gay seperti ini, yang pengajian seperti ini pastinya lebih merakyat ke kampung-kampung gitu ya. Nah, maka pertanyaannya adalah kapan saya menganggap diri saya sebagai orang Jawa, saya sebagai orang Islam, saya sebagai orang psikologi, dan kapan saya sebagai Angga gitu ya. Nah, memang ada beberapa konteks gitu ya. Bagaimana kita mengkategorisasikan diri kita dengan orang lain gitu ya. Kalau kita menggunakan identitas personal gitu ya, bahwa ya saya berbeda dengan yang lain gitu ya. Saya adalah diri saya sendiri. Kalau kita kan sebagai masyarakat yang hidup di Asia gitu ya, kebanyakan konteksnya konteks komunal gitu ya, maka kita cenderung pakai yang bawah nih, pakai yang social identity. Nih, bentar. Oke. Kita karena di Asia Tenggara kita kebanyakan pakai ini, social identity. Tapi kalau orang-orang yang cenderung individualistis gitu ya, atau ya mungkin circle-nya apa ya, definisi lingkungan sosial yang menurut mereka aman sangat kecil gitu ya, maka yang cenderung dipakai adalah personal identity gitu ya. Nah, bagaimana kita membandingkan diri kita gitu, nature of comparison made, kita membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya, di dalam satu kelompok, intragroup comparison. Jadi memang kita adalah orang yang berbeda dari in-group members, different from in-group members. Gitu ya. Kita berbeda dengan orang lain di dalam kelompok kita, gitu ya. Nah,
maka yang terjadi adalah kita akan menggunakan identitas kita sebagai individu, bukan sebagai bagian dari kelompok. Tapi kalau misalkan kita pakai identitas sosial, cenderung masyarakat yang komunal gitu ya, terus kemudian akhirnya kita membandingkan diri kita bukan dengan orang lain di dalam kelompok kita, tapi dengan orang lain di luar kelompok kita. Akhirnya yang terjadi adalah ya kita menggunakan identitas atau menganggap diri kita sebagai bagian dari kelompok tertentu, ya. Biasanya ini yang kalau di masyarakat kita lebih ke arah yang bawah, bahwa ya kita cenderungnya pakai social identity. Itu juga kenapa alasannya kita terlalu mudah untuk diadu domba gitu ya, karena ya kita membandingkan dengan orang lain di luar kelompok kita, bukan dengan kelompok kita sendiri, ya. Apakah ini salah? Ini ada positif atau negatifnya pastinya, gitu ya. Tapi ini adalah bibit untuk permasalahan-permasalahan sosial ke depannya. Nah, bagaimana cara self bekerja, gitu ya? Kita berangkat dari bagaimana orang lain memperlakukan kita, gitu ya. Bagaimana kita ingin melihat diri kita juga. Bagaimana kita menjelaskan diri kita adalah juga berkaitan dengan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Kalau orang lain baik, maka kita akan punya self yang lebih bagus, gitu ya. Atau kita di-treat atau diperlakukan dengan baik, gaya pengasuhannya baik dan sebagainya, otomatis self yang bekerja lebih positif, gitu ya. Tapi kemudian kalau buruk ya buruk juga, gitu. Nah, yang kedua adalah kita bisa melakukan dengan cara, kalau misalkan ujian nih jelek, gitu ya, kalian pasti akan mencari bukan orang yang nilainya paling bagus, kebanyakan akan seperti itu. Yang kalian lakukan adalah kebanyakan mencari yang nilainya lebih jelek, gitu ya. Melihat diri kita lebih buruk di masa lalu atau bahkan orang lain, gitu ya. Itu akan membuat kita merasa lebih baik, gitu ya. Saya punya progres. Saya dulu nggak bisa ini tapi sekarang bisa ini, gitu ya. Itu adalah bagaimana self kerja untuk membuat diri kita lebih baik, punya self esteem yang lebih baik, gitu ya. Kalau kita melihat masa lalu itu lebih buruk dari sekarang karena kita achieve sesuatu, kita juga melihat diri kita di masa depan itu, oke, saya akan punya sesuatu peningkatan di masa datang, gitu ya. Saya nanti pasti akan punya A, B, C, D, E. Saya punya achievement D, E, F, G, H, gitu ya. Nah, itu akan membuat kita mempunyai self control yang lebih baik. Kenapa? Karena kita merencanakan sesuatu untuk kedepannya. Akhirnya kita punya perencanaan, kita membuat sesuatu yang kita rencanakan tadi ingin terwujud, gitu loh. Akhirnya kita, misalkan, saya ingin umur 35 tahun punya tabungan sekian. Akhirnya apa? Usia 25 sampai 35 tahun, dia akan menahan untuk tidak belanja, untuk tidak selalu check out Shopee, gitu ya. Atau untuk tidak upgrade gadget, gitu ya. Nah, bisa jadi yang terjadi adalah seperti itu, teman-teman. Akhirnya apa? Secara tidak langsung, ini adalah self-fulfilling prophecy. Jadi kalau kita misalkan kita punya sesuatu, gitu ya, atau ingin mencapai sesuatu, ya saya harus mencapainya secara bertahap, dari tahun ke tahun, gitu ya. Nah, itu akan membuat kita sebenarnya, waduh, iya benar, terjadi nih. Bukan karena propesinya, bukan karena ramalan kita, tapi apa yang kita lakukan sebelumnya itu sebenarnya membuat kita mencapai sesuatu tersebut, gitu ya. Terus yang terakhir adalah ego depletion. Jadi ya namanya kita ini ya, kita kan ngomong self ya. Kita self itu terbentur juga dengan bagaimana kita mempresentasikan diri kita di orang lain, bagaimana yang boleh dan yang enggak, gitu ya. Akhirnya kan kadang-kadang kita capek ya untuk ngatur, untuk inilah istilahnya itu paling enak untuk mengatur self kita agar ngikutin aturan, jadi anak baik-baik, gitu ya. Nah, kadang-kadang juga kita bisa lelah, teman-teman. Untuk misalkan faking good itu bisa melelahkan banget, gitu ya. Ego depletion apabila self control sudah terlalu lelah. Pada kondisi ego depletion kita lebih mudah untuk dipengaruhi orang lain, teman-teman. Jadi kalau bisa memang jangan, ya nggak usah munah lah intinya. Kalau kamu munah nanti kamu akan kelelahan sendiri, gitu loh. Nah, oke. Self esteem, gitu ya, berkaitan dengan perilaku menindas orang lain dan berbeda pada tiap gender. Jadi kenapa self esteem ini lebih ini ya teman-teman, mempengaruhi untuk perilaku menindas. Aku akan jelasin gender dulu. Jadi pada masyarakat yang sifatnya apa ini namanya patriarki atau
apa ya, struktur sosial terkuat itu ada pada laki-laki, biasanya perempuan punya self esteem yang lebih rendah. Begitu juga sebaliknya pada masyarakat yang matriarki. Kalau di Indonesia yang paling terkenal matriarki itu suku Minang gitu ya. Itu mereka punya self esteem yang lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau misalkan apa ya, di kondisi yang matriarki, perempuan merasa dirinya lebih tidak berharga dan sebagainya. Apalagi digembar-gemborkan dengan ya, kalau di orang Jawa itu ada 3M gitu ya. Ini filosofi lama banget. Perempuan itu 3M, mana, masak, maca gitu ya. Menghasilkan keturunan, urusan domestik, masak gitu ya. Kemudian berhias untuk menyenangkan suami. Intinya cuma 3 itu. Ini pandangan lama banget gitu ya. Sudah mulai bergeser. Terus kemudian kenapa ini juga berkaitan dengan perilaku menindas orang lain gitu ya. Teman-teman tadi saya sempat ngomong, upaya kita untuk membuat diri kita merasa lebih baik dari yang lain adalah kita melihat diri kita yang masa lalu gitu ya, ataupun kita bisa melihat orang lain yang lebih buruk gitu ya. Nah, sebenarnya ini kan oke, kelompok lain lebih buruk nih secara kemampuan, jangan ngomongin kemampuan deh. Bisa jadi masalah kemampuan itu karena tidak dilatih gitu ya, karena tidak mendapatkan fasilitas. Nah, perilaku menindas orang lain ini seperti ini teman-teman. Katakanlah gini. Oke, gimana ya? Nah, oh ya, gini aja deh. Kayak kasus kemarin ya, aku sempat ngomong masalah ini apa namanya, konflik antara orang Jabodetabek yang kuliah di Malang dengan orang yang Malang asli gitu ya, ataupun orang Jawa Timuran secara umum. Kalau orang orang menganggap bahwa ya lo gue itu bahasa yang formal, tapi mungkin dilihat di sini tuh songong banget sih nih orang gitu ya. Begitu juga sebenarnya aku kamu kayak orang-orang Jabodetabek kayaknya risih, tapi kemudian kalau di sini ya itu adalah hal yang normal gitu loh. Istilah normal tadi yang akhirnya berbeda. Karena dianggap kolot dan sebagainya, akhirnya apa? Menganggap bahwa kelompok saya sebagai bagian orang Jabodetabek katakanlah, itu jauh lebih superior, jauh lebih baik daripada orang sini, ya. Nah, akhirnya apa? Ini adalah dasar untuk melakukan prasangka, untuk melakukan apa? Ancaman-ancaman terkait dengan identitas. Sebenarnya self esteem ini adalah dasar dari konflik sosial, dasar dari konflik identitas. Ini konflik identitas antar kelompok ya, bukan konflik identitas intrapersonal gitu ya, atau dalam diri, bukan. Ini terkait dengan self esteem, itu berkaitan dengan masalah-masalah tersebut, terutama terkait dengan masalah konflik teman-teman. Nah, oke, social comparison, bagaimana kita melakukan perbandingan? Tadi sempat saya singgung gitu ya, kalau kita melihat di masa lalu kita lebih baik gitu ya, kalau kita memandang masa mendatang kita berharap untuk kalau masa lalu lebih buruk, masa mendatang lebih baik gitu ya. Tapi bisa juga kita lakukan dengan membandingkan diri kita dengan orang lain juga bisa gitu ya. Kalau misalkan dalam kondisi kamu tahu temanmu dapat nilai 70, 80, kamu dapat 60 gitu ya. Dalam kondisi seperti ini kamu akan cenderung yang bawah daripada yang atas gitu ya. Wah, saya kalah sama dia, saya harus lebih baik gitu ya. Masih ada yang lebih buruk dari aku, tenang gitu ya. Nah, biasanya kalau kita atau ya minimal sama buruknya lah gitu ya. Dalam kondisi seperti ini kita akan cenderung untuk melakukan yang bawah gitu ya. Tapi kalau misalkan dalam kondisi yang kita di atas gitu ya, ya kita dalam kondisi yang buruk, tidak menyenangkan, kita akan cenderung untuk mencari orang yang jauh lebih buruk daripada kita gitu ya. Secara apa yang mereka dapat itu lebih buruk dari kita, meskipun cuma 1 atau 2 orang gitu ya. Dan kalian adalah orang ketiga yang nilainya paling bawah ya, karena ya ada 2 orang yang lebih buruk, ya udahlah gitu ya. Itu akan membuat self esteem kalian lebih baik gitu ya. Nah, jadinya apa? Hal perbandingan seperti ini gitu ya. Tadi kalau misalkan ke depan itu membuat diri kita lebih
terencana gitu ya. Nah, akhirnya apa? Dalam beberapa konteks, hal-hal positif itu menjadi apa ya? Atribusinya ke atribusi pribadi atau atribusi internal, gitu ya. Kalau hal-hal yang negatif itu kita semua. Contohnya apa? Kata lagi nih. Oke. Balik lagi ke konteks ini aja deh. Kamu dapat nilai bagus banget nih, ya. Jangan gitu deh. Apa ya lebih enak ya? Aku bingung. Coba nanti teman-teman kita diskusi aja deh. Atribusi yang positif milik pribadi itu misalkan ya contoh sebelumnya pernah saya contohkan gitu ya. Oh, wah anaknya pinter nih. Siapa dulu dong? Bapaknya, ibunya gitu ya, yang bisa sombong seperti itu. Tapi kalau misalkan hal-hal negatif pasti dipukul rata semua, bukan apa ya? Ya gimana lagi ya, kita semua kan kayak gini nih gitu ya. Nah itu kalau misalkan hal yang buruk, hal negatif itu selalu atribusinya ke eksternal itu. Nah, dampak self sebagai target prejudice mengenai bagaimana kita merasa lebih baik dan dari performa kita. Nah, dalam kondisi seperti ini gitu ya, ada beberapa hal yang berkaitan dengan well-being kita gitu ya. Dan ini degree of harm to well-being for attribution made. Jadi ini gini, well-being itu akan semakin baik dalam kondisi yang seperti apa sih gitu ya. Dan yang paling tidak well-being kita akan buruk akan seperti apa sih atributnya. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau misalkan kondisi yang tidak menguntungkan, kita akan cenderung ke arah eksternal gitu ya. Tapi kondisi yang merugikan eksternal, kondisi yang menguntungkan internal. Gitu ya. Nah, kalau kita punya masalah gitu ya, kita atribusinya ke arah internal, stabil, attribute that is applicable across many situations, to better than everyone else gitu ya. Ya ini paling well-being, paling worst gitu ya. Internal stable attribute that is applicable to few situation. Jadi hanya di beberapa kondisi. Kalau tadi sebelumnya di kondisi yang ya saya emang orangnya goblok nih gitu ya. Terus kemudian saya ya cuma jelek di matematika nih gitu ya. Ini yang mendingan lah daripada sebelumnya. Nah ini internal unstable attribute that is applicable to many situation. Ya. Kalau yang unstable, saya pinter, saya jelek kok di matematika, tapi kemarin saya waktu aljabar gitu ya, atau waktu statistik dasar, statistik dasar, saya statistik jelek kok, tapi statistik dasar saya kemarin bisa, tapi pas komputasi saya bingung gitu ya. Nah ini kan unstable nih gitu ya. Terus kemudian internal unstable gitu ya, tapi di few situation, saya kemarin di pertemuan sekian statistik komputasi nggak bisa nih. Jadi tidak komputasi seluruhnya seperti yang di bagian tengah ini, tapi di beberapa kondisi aja di pertemuan kesekian saya nggak paham nih gitu ya. Nah paling aman, paling bagus untuk well-being, untuk self esteem gitu ya. Ya udah, kondisi tidak menguntungkan arahkan aja ke eksternal gitu ya. That is applicable to few situation gitu ya. But luck that I got this professor this semester gitu ya. Gimana ya, dosennya juga nggak enak nih ngajarnya. Nah itu adalah salah satu cara untuk membuat kita ya punya well-being yang sangat bagus gitu ya dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Nah stereotip trap gitu ya. Jadi memang terkadang stereotip yang ada di kelompok kita gitu ya benar-benar kita lakukan secara nggak sadar. Hasil dari perilaku kita juga menjelaskan dan memperkuat stereotip yang muncul gitu ya. Jadi memang jadi seakan-akan ada keterangan tersendiri. Nah, cara yang paling mudah lepas dari hal ini adalah menjauhkan diri kita dari kelompok. Jadi biar nggak kepengaruh, biar nggak dengar ucapan-ucapan orang lain yang memperkuat stereotip yang kita miliki gitu ya. Atau kalau bisa bahkan dihilangin. Ya, kalau kita berinteraksi dengan orang lain, ya sudah. Anggap dia sebagai orang yang jauh berbeda dengan orang-orang dari sukunya, gitu ya. Proses yang terjadi dalam hal ini adalah konteks kecemasan. Jadi memang takut, perasaan terancam gitu ya. Tapi
namanya stereotip pasti berkaitan dengan hal negatif kan. Hal negatif pasti akan mengancam orang. Ada kemungkinan besar untuk mengancam orang lain, gitu ya. Nah, ketakutan kita terhadap hal tersebut itu adalah didasari oleh si perasaan cemas. Gitu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk pembahasannya. Oke, terima kasih atas pembahasan fokus konsentrasinya teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Saya tunggu untuk pertanyaan dan mungkin ada hal yang ingin kalian tanyakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.